Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini Dani Nur Ahmad. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit materi tentang algoritma penjadwalan CPU, yaitu Shortest Job First atau disingkat SJF dengan jenis non-preemptive. Untuk pengertiannya sebagai berikut. SJF non-preemptive artinya adalah CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru mempunyai burst time yang lebih kecil. Contoh SJF non-preemptive yaitu proses yang pertama dengan burst time 4 dan arrival time 7, proses kedua dengan burst time 1 dan arrival time-nya 2, proses ketiga dengan burst time 5 dan arrival time 4, proses keempat dengan burst time 3 dan arrival time 5, dan yang terakhir proses kelima dengan burst time 7 millisecond dan arrival time-nya 0 millisecond dengan Gantt chart sebagai berikut. Proses kelima merupakan proses yang pertama karena arrival time atau waktu kedatangannya dimulai dari 0 dengan burst time 7 millisecond. Nah, dibandingkan dengan SJF preemptive, proses kelima seharusnya dapat dihentikan sementara pada waktu kedua millisecond. Dikarenakan proses kedua datang pada waktu 2 millisecond dengan burst time yang terkecil, yaitu 1 millisecond. Namun, dikarenakan proses ini merupakan proses SJF non-preemptive, maka CPU tidak memperbolehkan proses lain untuk digeser. Maka proses kelima diselesaikan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan proses dengan burst time yang diurutkan dari terkecil, yaitu P2, P4, P1, dan yang terbesar adalah P3. Ya, kita langsung terjun ke contoh soal yang pertama. Terdapat 5 proses dengan burst time dan arrival time seperti pada tabel berikut. Proses yang pertama dengan burst time 2 millisecond, arrival time 0 millisecond. Proses kedua dengan burst time 6 millisecond dan arrival time 0 millisecond. Proses ketiga dengan burst time 1 millisecond dengan arrival time 0 millisecond. Proses keempat burst time 7 dan arrival time-nya 0. Proses kelima burst time 4 dan arrival time-nya 0. Tentukan average waiting time dan average turnaround time. Nah, untuk menjawabnya, langkah pertama yaitu membuat Gantt chart. Dikarenakan arrival time pada soal ini semua dimulai dari 0, maka didapat tabel baru seperti berikut. Nah, sedangkan untuk Gantt chart-nya tinggal diurutkan seperti berikut ini. Yaitu yang pertama proses ketiga, proses pertama, proses kelima, proses kedua, dan yang terakhir proses keempat, diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu dengan cara mengurangi waktu selesai dan waktu kedatangan. Proses yang ketiga, waktu selesainya 3 dengan kedatangannya 0 sama dengan 0. Proses yang pertama, waktu selesainya 1 dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 1. Proses kelima, waktu selesainya 3 dan dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 3. Proses kedua, waktu selesainya 7 dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 7. Dan yang terakhir, proses keempat, waktu selesainya 13 dikurangi arrival time-nya 0 sama dengan 13. Nah, didapat total 24 millisecond dengan rata-rata 4,8 millisecond. Langkah ketiga yaitu menghitung average turnaround time. Untuk menghitungnya menggunakan cara menambahkan waiting time dan burst time. Proses yang ketiga, waiting time-nya 0 ditambah dengan burst time-nya 1 sama dengan 1. Proses yang pertama, waiting time-nya 1 ditambah dengan burst time-nya 2 sama dengan 3. Proses yang kelima, waiting time-nya 3 ditambah dengan burst time-nya 4 sama dengan 7. Proses yang kedua, waiting time-nya 7 ditambah dengan burst time-nya 6 sama dengan 13. Dan proses yang terakhir, waiting time-nya 13 ditambah dengan burst time-nya 7 sama dengan 20. Dengan total seluruhnya adalah 44 millisecond dengan rata-rata 8,8 millisecond. Contoh SJF non-preemptive yang kedua
yaitu terdapat 5 proses dengan burst time dan arrival time seperti pada tabel berikut. Proses pertama burst time-nya 2, arrival time-nya 2. Proses kedua burst time-nya 6, arrival time-nya 0. Proses ketiga burst time-nya 1, arrival time-nya 4. Proses keempat burst time-nya 7, arrival time-nya 5. Proses kelima burst time-nya 4 dan arrival time-nya 9. Tentukan average waiting time dan average turnaround time. Maka yang pertama adalah membuat Gantt chart. Nah, meskipun proses kedua burst time-nya lebih besar dibandingkan dengan proses ketiga, namun dikarenakan arrival time-nya dimulai dari 0, maka proses kedua dieksekusi terlebih dahulu dan selanjutnya dilanjutkan dengan proses dengan burst time terkecil hingga yang terbesar, yaitu P3, P1, P5, dan P4. Langkah yang kedua yaitu menghitung average waiting time dengan cara mengurangi waktu selesai dengan arrival time. Proses yang pertama, waktu selesainya 7 dengan arrival time-nya 2 sama dengan 5. Proses kedua, waktu selesainya 0 dan dikurangi waktu kedatangannya 0 sama dengan 0. Proses ketiga, waktu selesainya 6 dikurangi waktu kedatangannya 4 sama dengan 2. Proses keempat, waktu selesainya 13 dikurangi dengan arrival time-nya 5 sama dengan 8. Dan yang terakhir, proses kelima dengan waktu selesai 9 dan arrival time 9 sama dengan 0. Didapatkan total 15 milisecond dengan rata-rata 3 milisecond. Langkah yang ketiga yaitu menghitung average turnaround time. Untuk menghitungnya menggunakan cara menambahkan waiting time dan burst time. Proses pertama, waiting time-nya 5, burst time-nya 2 sama dengan 7. Proses kedua, waiting time-nya 0 ditambah dengan burst time-nya 6 sama dengan 6. Proses ketiga, waiting time-nya 2 dengan burst time-nya 1 sama dengan 3. Proses keempat, waiting time-nya 8 ditambah dengan burst time-nya 7 sama dengan 15. Proses kelima, waiting time-nya 0 ditambah dengan burst time-nya 4 sama dengan 4 dan didapatkan total 35 milisecond dengan rata-rata 7 milisecond. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.